Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Cindy. Nah, buat kalian yang namanya Cindy, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, bestie, family, ayang, dan teman-teman kalian yang lainnya agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini, guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Guys, Cindy dalam bahasa Indonesia artinya janji. Cindy dalam bahasa Indonesia artinya pekerjaan yang sempurna. Cindy dalam bahasa Inggris artinya bentuk lain dari Zinda atau bisa bermakna bulan. Cindy dalam bahasa Yunani artinya bentuk lain dari Cynthia yang berarti makna bulan juga. Cindy dalam bahasa karakteristik artinya kemampuan berbicara yang bagus, selalu diberkati, tidak dibuat-buat dan unik. Dapat diandalkan dan bertanggung jawab, memerlukan banyak kebebasan. Ini sumbernya menurut tamamia.com, guys. Nanti linknya aku cantumin di deskripsi bawah. Menurut tentang nama.com, Cindy sebenarnya merupakan kependekan dari Cynthia. Arti nama Cindy pun sama dengan Cynthia yang diturunkan dari kata Chainthia dalam bahasa Yunani. Maknanya adalah wanita dari Kiontos. Julukan ini merujuk pada Dewi Bulan Artemis yang dilahirkan pada Gunung Kiotos, Pulau Delos, bersama saudara kembarnya Apollo. Karena itulah Dewi Bulan atau bulan yang menjadi arti nama Cindy. Sama halnya dengan Selene atau Diana yang sering diasosiasikan dengan Artemis. Ini sumbernya menurut tentang nama.com. Menurut tentang nama.com, tokoh populer yang bernama Cindy adalah Cindy Crawford. Untuk nama ini, nama Cindy Crawford yang bisa dijadikan inspirasi terlahir sebagai Cynthia Ann Crawford. Ia adalah model dari aktris asal Amerika Serikat. Karir modelingnya yang sukses besar mengantarnya membintangi berbagai judul film dan televisi. Di tahun 1995, ia bahkan tercatat sebagai model dengan bayaran termahal versi Forbes. Wanita kelahiran 20 Februari 1966 ini juga termasuk 5 supermodel original. Ia bersanding dengan model populer lainnya seperti Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista, dan Tatjana Patic. Selain aktif di dunia hiburan, Crawford juga turut berkecimpung di dunia amal terutama di bidang leukemia. Hal ini dilakukan mengingat adiknya Jeff meninggal karena kanker tersebut di usia 3 tahun. Jadi untuk orang yang bernama Cindy, semoga orang yang bernama Cindy ini dapat mencontoh prestasi dan kebaikan dari tokoh populer Cindy Crawford ini ya. Amin. Menurut sumber nama Mio.com dijelaskan bahwasanya Cindy ini mempunyai sifat dan karakter yang melambangkan orang yang terampil, ulet, dan kompeten. Ia adalah orang yang lembut hati dan murah hati dalam urusan uang. Secara alamiah, orang ini adalah orang yang pembicara dan pemberi pidato karena bakat nalurinya itu. Menurut tebakan gue Darussalam Channel yang bisa benar bisa salah, Cindy adalah sosok perempuan yang sangat mandiri. Orangnya tidak menjadi beban terhadap orang lain, apalagi menjadi beban keluarga. Dia harus bisa berjuang sendiri dalam memenuhi keinginannya tanpa harus tanpa harus berpangku tangan kepada orang lain. Cindy juga adalah sosok wanita yang suka dan senang untuk bersosialisasi. Jiwa rasa manusia untuk memanusiakan manusia lainnya tertancap di lubuk hati seorang Cindy ini, guys. Kemandirian yang sudah terasah dalam diri orang yang bernama Cindy ini membuat dia bisa bangkit ketika berada di titik terendah dalam hidupnya. Dia bisa mengendalikan diri dan melawan hawa nafsunya untuk tidak menghabiskan uang dengan percuma-cuma. Orang yang bisa memanfaatkan waktu luangnya dengan baik serta tidak membiarkan waktu itu terbuang sia-sia. Orangnya sangat enjoy dalam menjalani kehidupan ini, guys. Orang yang bernama Cindy ini. Dari jiwa yang gemar bersosialisasi, dia mampu mengaktualisasikan rasa simpati menuju rasa empati. Dia harus turut serta merasakan kepedihan, kesedihan, dan kesusahan orang lain. Dari situ dia belajar arti rasa bersyukur yang sebenarnya. Cindy juga mudah berbicara dengan nyaman kepada orang yang baru dia kenal. Suara yang lembut keluar dari dua lisannya membuat lawan bicaranya menjadi tenang dan tentram. Apa yang disampaikan selalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain.
Cindy ini dia terampil dalam berbicara. Dia bisa menikmati hidupnya lebih berwarna karena banyak yang mencintai dan banyak orang yang ingin berteman dengannya. Selain wataknya yang lemah lembut, dia juga orangnya tidak perhitungan kepada teman-temannya, yang berarti ia ini ringan tangan atau bisa disebut tidak pelit. Cindy nggak tegaan ketika melihat seseorang dalam keadaan susah. Ia akan berusaha untuk membantunya dengan sepenuh hati. Dalam urusan cinta, Cindy ini adalah perempuan yang setia dan bucin terhadap pasangan, dan juga dia ini cenderung akan memberikan segalanya terhadap lebih-lebih ke suaminya ya. Sama pasangan aja dia royal, apalagi suaminya nanti. Sayangnya dengan kebaikan Cindy ini ia sering banget disia-siakan, tapi tak apa Cindy. Teruslah berbuat kebaikan walaupun kamu sudah dikecewakan. Cindy orangnya lincah dan gesit. Orangnya itu sangat proaktif dan selalu menyukai berbagai macam kegiatan. Terampil dan sangat kreatif. Dia menjalani hidupnya dengan ceria dan tidak mempedulikan perkataan negatif dari orang lain tentang dirinya. Cindy dia merasa layak untuk diperjuangkan dan layak untuk merasakan keberhasilan, dan dia tipe orang yang berpikir positif, berpikiran maju, tidak mudah putus asa dan selalu terlihat mempunyai harapan yang bagus. Bahkan saking bagusnya vibe positif yang dia ciptakan, teman-temannya kalau curhat itu sama dia itu karena saking asiknya dirinya ini. Bisa sampai 2 jam 3 jam gak kerasaan kalau curhat sama Cindy, karena si Cindy ini dia pendengar yang baik. Menurut studi numerologi yang gue rangkum dari namamia.com, Cindy merupakan kepribadian pemrakarsa, pelopor, pemimpin, bebas, pekerja keras, individualis. Oke guys, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai orang yang bernama Cindy. Buat kalian yang namanya Cindy, terima kasih banyak udah nonton sampai di menit ini, di detik ini. Dan coba bagikan kepada sanak keluarga, bestie, family, ayang, dan teman-teman kalian yang lainnya, agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini. Kalian bisa membagikannya di Twitter, Instagram, sosial media lainnya, story IG. Gue sangat mengapresiasi banget kalau kalian menyantumin sumbernya. Oke guys, sampai sini dulu pembahasan kita untuk orang yang bernama Cindy. Salam dari gue untuk orang yang bernama Cindy yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian semuanya. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalian bisa lihat di bagian bawah pojok kanan itu ada tulisan donasi sukarela buat beli cilok, ya istilah untuk donasinya itu diarahkan ke operasional biaya dari kebutuhan Darussalam Channel ini, agar kedepannya bisa lebih upload lebih sering lagi dan kualitasnya lebih baik lagi dan berbagai macam upgrade kualitas dan yang lain-lain. Ini gue kebetulan udah jam lewat 7 lewat 10 menit ya guys ya. Gue masuk kerja jam 8 karena perjalanan gue dari sini ke tempat kerja sekitar 30 menitan. Gue sempetin bikin konten. Pokoknya gue harus bikin konten agar kalian senang. Oke guys, gue mau berangkat kerja dulu. Mau prepare nyiapin laptop lain-lain. Dan semangat guys, semangat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Yolanda. Nah, buat kalian yang namanya Yolanda, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, bestie, family, ayang, atau teman-teman kalian yang lainnya agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Guys, menurut sumber namamio.com, Yolanda dalam bahasa Prancis artinya kuat. Yolanda dalam bahasa Yunani artinya bunga violet. Yolanda dalam bahasa Spanyol artinya ungu. Yolanda dalam bahasa Indonesia artinya wanita yang murah hati. Yolanda dalam bahasa karakteristik artinya sangat berbakat, artistik, kreatif, memiliki kemampuan berbicara yang baik, mandiri, kritis terhadap diri dan orang lain. Dapat diandalkan, bertanggung jawab, mengambil keputusan, berani, dan keras kepala. Ini sumbernya menurut namamia.com. Untuk info lebih lanjut, linknya aku cantumin di deskripsi ya. Dan kalian bisa kunjungi untuk info lebih lanjutnya. Menurut tentang nama.com, Yolanda merupakan panggilan yang berasal dari bahasa Yunani, berarti bunga violet. Nama ini berasal dari kata Iolanthi, yaitu Iole, untuk violet dan Anthos untuk bunga.
Bunga violet merupakan salah satu spesies tanaman berbunga yang tahan dalam berbagai kondisi lingkungan. Tak hanya itu, bunga violet merupakan seringkali menjadi simbol kesetiaan dan kerendah hatian. Ini sumbernya menurut tentangnama.com. Untuk info lebih lanjut linknya ada di deskripsi, kalian bisa kunjungi di sana. Buat kalian namanya Yolanda yang nonton video ini, ada tokoh populer yang bernama Yolanda juga. Siapakah itu? Siapakah dia itu? Menurut tentangnama.com dijelaskan bahwasanya ada tokoh populer yang bernama Yolanda adalah Yolanda Brown. Wanita kelahiran 4 Oktober 1982 ini merupakan seorang saksofonis dan komposer asal Inggris. Begitu banyak prestasi yang telah ia raih dalam dunia musik. Salah satunya ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Jazz Act di Urban Music Award di tahun 2009. Sebelum mengenal alat musik saksofon, ia telah mencoba berbagai alat musik seperti piano, biola, drum, dan oboe. Namun akhirnya ia mantap dengan saksofon. Di luar karirnya, ia juga sukses dalam akademis. Ia telah meraih gelar master pada manajemen operasi. Ia pun sempat menempuh pendidikan untuk meraih gelar dokter. Meski akhirnya memilih kembali fokus dalam karir bermusiknya, semoga ya untuk orang yang bernama Yolanda ini bisa meniru atau mencontoh prestasi dan karir dari tokoh populer yang bernama Yolanda Brown ini ya. Kita ambil contoh prestasi yang baik-baiknya saja. Menurut sumber namamia.com dijelaskan bahwasanya Yolanda ini memiliki sifat dan karakter yang melambangkan kemandirian dan kebebasan. Orangnya yang bernama Yolanda ini adalah pengusaha yang berani dan tidak takut untuk mengambil resiko. Ia adalah pemikir progresif, jago memberi inspirasi pada orang-orang lain. Ia adalah orang yang berselera dan menikmati hal-hal baik dalam hidup ini. Menurut tebakan Darussalam Channel ya, yang dimana bisa benar bisa salah, Yolanda ini adalah sosok orang yang mempunyai kepribadian yang baik. Dia seperti terlahir dalam hidup ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, salah, bahkan mana yang samar-samar. Dia adalah sosok yang sangat teguh membela kebenaran. Ia juga sangat seringkali memotivasi teman-temannya yang lagi dalam keadaan sulit. Dia ini bisa memberikan pencerahan gitu loh. Dia ini nggak punya pacar, tapi dia bisa memberikan solusi yang terbaik bagi temannya yang pacaran, gitu loh. Tipe orang berani jika dia merasa benar, maka dia tidak mau kalah, dan itu adalah prinsip si Yolanda ini, guys. Jika dia melihat kebatilan di depan mata dia akan berusaha untuk membenarkannya. Tapi tipe orang yang kalau ngomong itu belak-belakan, namun bisa menyesuaikan lawan bicaranya. Tipe orang yang fleksibel juga sih sebenarnya. Dia bisa sopan banget dan bisa juga jadi galak banget, tergantung lawan bicaranya siapa. Yolanda adalah sosok manusia yang tidak menyukai lingkungan yang toksik. Dia lebih menghindari hal-hal yang membuat hatinya keras atau membuat dirinya semakin jauh pada Tuhan. Dia kalau berteman itu melihat manfaat dan benefit yang didapat. Bahkan prinsip dia, kesuksesan seseorang itu tergantung temannya. Intinya, Yolanda ini punya seleranya mandiri, mempunyai seleranya sendiri. Yang dimana dia ini orangnya pemikir progresif, selalu menginginkan hal-hal baik dalam hidup ini. Tipe orang yang pekerja keras dan pantang menyerah. Dia selalu mencoba segala kesempatan yang ada dan tidak mudah mengeluh. Yolanda ia sangat pintar dalam urusan bisnis. Dia memiliki sifat optimis dan percaya diri yang sangat kuat. Dia kalau berbisnis itu selalu mempelajari dan menekuni bidang tersebut secara mendalam dan tidak sembarangan. Bahkan ia berani untuk mengambil keputusan yang dianggap itu nekat. Ya nekat lah orang yang namanya Yolanda ini. Tapi percayalah, walaupun begitu hasilnya sangat jarang gagal. Biasanya Yolanda ini kalau di kelas, tempat sekolah, atau universitas lokal ruangan, Yolanda ini sering banget ditunjuk sebagai ketua kelas atau ketua organisasi. Karena memang orangnya ini bisa mengatur orang-orang banyak. Dia itu mempunyai gaya retorika yang dimana orang itu kalau kena ajakan dia itu sulit untuk menolak. Dan entah kenapa orang itu segan dengan dia. Kalau dia ngomong didengerin. Kembali pada arti namanya, Yolanda yang berarti setia, ya betul. Ia ini kalau menjalani hubungan teman maupun percintaan,
ia bakal setia dan sangat bisa diandalkan karena ia ini orangnya kreatif dan menjalani hubungan atau obrolan. Dia nggak mau kalau obrolan itu datar, selalu ada naik turunnya. Mungkin hari ini happy, besok dia bikin drama biar hubungan itu nggak bosan. Karena dia ini tipe orang yang mempunyai sifat jika merasa berbuat salah, dia itu kepikiran dan selalu minta maaf. Dia tidak sungkan untuk minta maaf lebih dulu. Atau jika merasa satu hal terasa salah, dia milih untuk tidak melakukannya. Kalaupun ia berbuat salah, ia akan mencari dan segera minta maaf. Minta maaf. Karena orang tuh ada yang kayak minta maaf aja kayak gengsi gitu loh. Nah, Yolanda ini enggak. Dia kalau salah minta maaf dia. Bahkan dia berani ngejar di manapun orang itu berada. Kalau memang si Yolanda yang salah, dia bakal nyari dia untuk minta maaf. Saking tidak inginnya dia berurusan dengan makhluk di hari kiamat. Karena beneran, Allah itu maha pengampun kan? Allah maha pengampun. Sedangkan manusia tidak. Jadi bahaya banget. Jangan sampai punya musuh di hari kiamat. Yolanda dia mempunyai insting yang bagus dan cenderung bisa mendeteksi mana kawan dan mana lawan. Dia bisa memfilter hal-hal buruk yang sedang berada di sekitarnya. Biasanya orang seperti ini dia sangat teliti dalam pekerjaan dan gigih. Menurut studi numerologi yang dijelaskan, yang gue kutip menurut namamia.com, nama Yolanda mempunyai kepribadian peduli sesama, dermawan, tidak mementingkan diri sendiri, patuh terhadap kewajiban, ekspresif, dan kreatif. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita untuk orang yang bernama Yolanda. Terima kasih banget udah nonton sampai di menit ini, di detik ini. Good job. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, bisa kalian like, subscribe, di-share ke Instastory atau di WA. Dan gue sangat mengapresiasi banget bagi kalian yang nyantumin sumber dimana kalian download video itu. Terima kasih sekali. Dan kalian bisa lihat di bagian bawah pojok sebelah kanan ada donasi sukarela buat beli cilok. Ya, istilah untuk kepentingan operasional Darussalam Channel untuk kedepannya. Tidak ada berapa terserah, donasi sukarela aja ya guys ya. Oke, sampai sini dulu. Gue mau siap-siap kerja. Ini udah jam 6.20, gue kerjanya jam 7 pas harus sudah di sana. Guys, salam dari gue untuk orang yang bernama Yolanda yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Tia. Nah, buat kalian yang namanya Tia, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, bestie, family, dan teman-teman kalian yang lainnya, agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Let's go Tia. Tia dalam bahasa Yunani artinya putri atau mahkota. Tia dalam bahasa Inggris artinya bibi. Tia dalam bahasa Spanyol artinya bibi juga guys. Tia dalam bahasa Yunani artinya putri raja. Tia dalam bahasa Indonesia artinya dewi. Tia dalam bahasa Afrika artinya bibi. Tia dalam bahasa karakteristik artinya selalu berpindah tempat, toleran, pengertian, penuh pertimbangan. Tia dalam bahasa Sunda artinya dewi, bisa juga putri. Nah, ini semua sumbernya menurut namamia.com guys. Nanti aku cantumin linknya di deskripsi. Untuk info lebih lanjut kalian bisa kunjungi link tersebut di deskripsi bawah. Nah, selanjutnya Tia menurut tentang nama.com, sumber tentang nama.com, linknya di deskripsi, nanti gue cantumin. Arti nama Tia dalam bahasa Yunani, sapaan ini berasal dari kata Thai yang berarti dewi. Sapaan ini juga ditemukan pula dalam bahasa Spanyol pada kata Tia yang berarti bibi. Meskipun memiliki arti berbeda, sapaan ini memiliki makna yang baik. Panggilan yang berawalan T ini memiliki variasi lain, yaitu Tia. Meskipun berbeda tuh penulisannya, arti nama varian nama Tia ini tidak mengalami perubahan. Tia memiliki arti yang indah, yaitu dewi. Dewi sendiri biasanya ditunjukkan pada wanita cantik yang menjadi pujian. Sumbernya menurut tentang nama.com guys. Nah, buat kalian yang namanya Tia, ada sosok populer yang bernama Tia juga guys. Dan siapakah tokoh populer tersebut? Menurut tentang nama.com, tokoh populer yang bernama Tia adalah Tia Arestia.
Perempuan kelahiran 30 Maret 1986 ini merupakan artis sinetron asal Indonesia. Artis yang lahir dengan nama panjang Arestia Normita Azhar ini memulai karirnya sejak menjadi finalis Gadis Sampul 2001. Duta Taekwondo Indonesia ini telah membintangi berbagai judul sinetron, salah satunya Tuyul Millennium 2002. Mengulik tentang sejarah didaulatnya ia sebagai Duta Taekwondo Indonesia, Dia memang berkecimpung di dunia olahraga asal negeri gingseng itu sejak lama. Ia menggeluti bela diri tersebut sejak umur 12 hingga 17 tahun. Selama karirnya atletik, ia telah memegang sabuk hitam dan menjabat total 8 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Semoga orang yang bernama Tia ini dapat mencontoh prestasi dan karir dari tokoh populer Tia Arestia ini ya. Amin. Menurut sumber namamia.com, sifat dan karakter Tia, ia adalah orang yang senang bersibuk-sibuk, bahkan kadang terlalu sibuk sehingga tak mampu menjaga hubungan. Ia lebih suka fokus pada karir dan bisa kecewa kalau ada hal-hal yang tidak beres, yaitu bermental kuat dan mencari kemajuan dalam hidup. Menurut tebakan Darussalam Channel, yang dimana bisa benar bisa salah, Tia ini termasuk orang yang punya kepribadian yang dimana dia itu sosok yang selalu mengutamakan hal yang sempurna. Ia bisa dikatakan perfeksionis, guys. Jadi dia ingin sempurna dalam segala hal. Apapun yang dia kerjakan atau dia lihat harus sempurna dan sesuai dengan keinginan yang dia harapkan. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dia atau hal itu mengganggu pandangan dia, ia akan merasa tertekan dan tidak nyaman dan seperti gregetan ingin membetulkan hal itu sesuai keinginan dia. Nah, dia sosok yang memiliki perasaan yang sensitif. Namun sisi baiknya, dia adalah sosok yang serius, analitis, bertujuan, terjadwal, kreatif, mengabdi dan senang mendengar keluhan dan sangat perhatian dan baik kepada orang lain. Ia ini juga mempunyai mental yang tidak neko-neko. Walaupun memiliki perasaan sensitif, itu tidak menjadikan dirinya down atau menjadi bermalas-malasan dalam beraktivitas. Tipe orang yang pekerja keras dan pantang menyerah. Dia selalu mencoba segala kesempatan yang ada dan tidak mudah mengeluh. Karena bagi dia percuma dikeluhin, mending dikerjain. Dia selalu berusaha tersenyum walau sebenarnya perasaan yang sedang dia hadapi tidak nyaman. Dia kayak gak mau orang itu tahu apa yang sedang dia alami dan apa yang sedang mengganggu dirinya. Dia ini merasa bahwa dirinya selalu menjadi sosok yang baik dan menyenangkan bagi orang lain, dan dia sangat jago dalam urusan menciptakan suasana. Dan kalau boleh jujur, itu termasuk dalam keadaan good girl syndrome, yang dimana sikap ini selalu memaksakan dirinya untuk selalu berbaik hati dan menyenangkan orang lain, tanpa memikirkan perasaan atau bahkan haknya sendiri. Kalau dalam urusan cinta, si Tia ini adalah sosok yang bucin dan sangat sayang dengan pasangannya karena kesibukannya maka terkadang hubungannya itu menjadi renggang. Dia tipe orang yang tahu batasan dirinya sendiri itu seperti apa. Dia tidak terlalu keras terhadap dirinya sendiri dan dia hanya memfokuskan apa yang dia bisa. Hal ini untuk menunjang kemajuan kehidupannya. Dia orangnya tidak suka menjelekkan dirinya sendiri. Dia selalu mempunyai kata-kata positif agar dirinya bisa bangkit lagi dari keterpurukan. Dia tidak suka berbicara hal negatif terhadap dirinya sendiri. Ketika ia lagi bersedih atau sedang dalam keadaan down, dia berjalan-jalan di sekitar taman. Dan menurut studi numerologi yang gue kutip dari namamia.com, dia mempunyai kepribadian ekspresif, mudah berbicara, bersosialisasi, seni, dan menikmati hidup. Nah, Tia ini tipikal orang yang dimana dia itu selalu mengupload segala sesuatu di media sosial, mulai dari aktivitasnya, cara dia bekerja, cara dia mengaktualisasikan dirinya, mengupload suasana hatinya di media sosial. Entah kenapa dia kalau mengupload segala sesuatu aktivitasnya di media sosial,
dia merasa kayak nyaman gitu loh. Dia ini tipikal orang yang narsis ya, dan segala sesuatu itu selalu mengharapkan feedback. Dia selalu ingin ada feedback. Jadi feedback positif, negatif itu tidak mengganggu dirinya karena dia tahu bahwasanya semua orang berhak menilai menurut apa yang dia rasakan. Jadi Tia ini tipikal orang yang dimana bucin kepada cowoknya, dan Tia ini dia juga terkadang sulit dalam mengatur pola hidup tidurnya. Biasanya tidurnya tuh di atas jam 12 malam gitu loh. Terus Tia ini dia humble terhadap teman-temannya, loyalitasnya kuat banget, dan juga suka bayarin teman-temannya makan. Dan Tia ini orangnya perfeksionis. Mungkin sekian dulu pembahasan kita mengenai orang yang bernama Tia ini. Jikalau ada benarnya, alhamdulillah itu benar-benar hal yang tebakannya ya, benar-benar kayak kita tuh gua sendiri menduga-duga gitu lah. Bisa benar bisa salah. Kalau ada hal yang tidak sesuai dalam karakter video di sini, tentu itu benar-benar hal yang wajar karena kita main tebak-tebakan bisa benar bisa salah. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai nama Tia. Kalian bisa request pembahasan apa lagi yang bakalan kita bahas selanjutnya di kolom komentar. Dan jangan lupa dicek di bagian bawah pojok kanan ada tulisan donasi sukarela untuk beli cilok, ya istilah untuk biaya operasional Darussalam Channel agar kedepannya bisa kualitasnya terupgrade dan dalam segi ketepatan waktu dalam mengupload dan yang lain-lain. Dan salam dari gue untuk orang yang bernama Tia di seluruh Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian semua. Bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Azizah. Nah buat kalian namanya Azizah, kalian harus bakal nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, bestie, family, dan teman-teman kalian yang lainnya, agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Azizah dalam bahasa Arab artinya menghargai. Azizah dalam bahasa Islami artinya mulia, bisa juga terhormat atau kuat. Azizah dalam bahasa Kristiani artinya kekuatan. Azizah dalam bahasa Arab artinya perkasa, mulia. Azizah dalam bahasa Arab artinya bisa bermakna cantik atau terhormat. Azizah dalam bahasa Aram artinya terhormat. Azizah dalam bahasa Indonesia artinya kuat. Azizah dalam bahasa Prancis artinya perkasa, bisa juga mulia. Ini sumbernya menurut namamia.com. Untuk info lebih lanjut, linknya aku cantumin di deskripsi. Kalian bisa kunjungi di bawah deskripsi, klik linknya akan masuk ke dalam pembahasannya. Menurut sumber tentang nama.com, arti nama Azizah dalam bahasa Arab adalah mulia, hebat, atau luar biasa. Jika Anda suka menulis dengan huruf Arab, sofaan tersebut dapat Anda tuliskan seperti Azizah. Untuk huruf Latinnya, orang-orang di kawasan Timur Tengah justru lebih sering menuliskan Azizah dengan Aziza, ya tanpa huruf H di belakangnya. Namun bukan berarti orang-orang Melayu sama sekali tidak melakukan hal yang sama. Di Indonesia sendiri nama Aziza termasuk banyak yang memakainya untuk bayi perempuan. Sumbernya menurut tentang nama.com. Nah, terus buat kalian nama Aziza, ada tokoh populer yang bernama Azizah juga. Nah, siapakah dia? Dia adalah tuanku Aziza Aminah Maimunah Iskandariah. Wanita yang lahir di Johor pada 5 Agustus 1960 ini adalah Ratu Kesultanan Pahang, Malaysia. Ya, ia istri dari Sultan Abdullah bin Ibni Sultan Ahmad Shah, Sultan Pahang. Mereka menikah pada 6 Maret 1986. Putri ketiga dari pasangan Sultan Iskandar Ibni Sultan Ismail, Sultan Johor ke-24, dan Ece Basar Hazar Kalsom. Sementara ia menjadi permaisuri Sultan Pahang, kakak lelakinya yaitu Sultan Ibrahim meneruskan posisi sang ayah yang dinobatkan sebagai Sultan Johor ke-25. Perempuan yang bergelar ke bawah duli yang teramat mulia Tengku Puan Pahang Darul Makmur ini terkenal hobi memasaknya. Ia bahkan ia pernah merilis buku memasak berjudul Air Tangan Puan Pahang dan masakan tradisional Pahang. Semoga orang yang bernama Aziza yang nonton video ini dapat mencontoh prestasi dan popularitas dari tokoh populer tuanku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ini ya. Amin.
Menurut sumber namamia.com, sifat dan karakter orang yang bernama Azizah adalah tipikal orang yang tergolong percaya diri. Ia cenderung memimpin dengan berwibawa dan selalu mencari petualangan. Ia sangat tertarik dengan kehidupan dan memiliki sifat mandiri. Orang ini juga bicara apa adanya dan tertarik secara fisik untuk orang lain. Terhadap orang lain, dia tertarik secara fisik. Menurut tebakan Darussalam Channel yang dimana bisa benar bisa salah, Aziza adalah sosok perempuan yang suka senang untuk bersosialisasi. Jiwa rasa manusia untuk memanusiakan manusia lainnya tertancap dalam lubuk hati untuk orang yang bernama Aziza ini. Dia bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Tidak egois, apalagi mendepankan hawa nafsunya sendiri. Sangat simpatik memang Azizah ini. Orangnya juga gemar menolong. Dari jiwa yang gemar bersosialisasi, dia mampu mengaktualisasikan rasa simpati menuju rasa empati. Dia harus turut bersuka cita dalam merasakan kepedihan teman-teman yang curhat kepadanya, merasakan kepedihan, kesedihan, kesusahan orang lain. Dari situ dia belajar artinya rasa bersyukur dan yang sebenarnya. Aziza juga mudah berbicara dengan nyaman kepada orang yang baru dia kenal. Suaranya lembut, keluar dari kedua lisannya membuat lawan bicara menjadi tenang dan tentram. Dengan keterampilan dia dalam berbicara sehingga dia bisa menikmati hidupnya lebih berwarna. Karena banyak yang mencintai dan banyak orang yang ingin berteman dengannya. Selain wataknya yang lemah lembut, dia juga orangnya tidak perhitungan kepada teman-temannya. Memiliki karakteristik tersendiri dan paras yang cantik. Orang yang bernama Aziza ini juga fokus dengan apa yang dia inginkan agar mudah tercapai. Segala upaya dan usaha yang dilakukan demi mewujudkan apa yang dia inginkan dalam kehidupan ini. Dia sih orangnya keras kepala dengan kemauannya. Salah satu tujuannya yang memiliki yaitu karir yang cemerlang, baik dari pekerjaan ataupun yang lainnya. Untuk mencapai tujuan yang dia inginkan, agar dia menjadi hasil yang sempurna, terkadang si Azizah ini sedikit waktu untuk bermain dengan teman-temannya, jadi agak sulit untuk diajakin main keluar. Dengan kesibukannya itu membuat Azizah bisa memanajemen waktu dalam hidupnya. Akan tetapi saking sibuknya dengan aktivitas yang dimiliki oleh Azizah ini, sehingga membuat hubungan dia dengan pertemanan atau gebetannya menjadi renggang. Dan Azizah juga sangat-sangat bisa membuat dia sangat-sangat bisa membuat dia kecewa apabila melihat sesuatu yang dianggapnya tidak beres. Walaupun begitu, ia adalah pasangan yang setia dan perhatian terhadap pasangannya. Jadi ini terganggu gitu loh, mempunyai tipikal sifat yang perfeksionis. Kalau ada sesuatu yang mengganjal di penglihatannya, dia itu kayak terganggu gitu, bawaannya pengen benerin. Pokoknya dia ini perfeksionis lah ya. Lihat barang sedikit, berhamburan tuh nggak banget gitu loh. Aziza mempunyai mimpi yang berharga yang harus diperjuangkan saat ini, dan dia tidak membiarkan orang-orang di sekitarnya meremehkan impian itu. Anak yang bernama Aziza ini sudah terbiasa sendiri mandiri ya, tidak disupport pun dia akan selalu sangat semangat untuk menjalani hari-harinya. Menurut studi numerologi, nama Aziza mempunyai kepribadian berusaha secara praktis. Dia tipikal orang yang berorientasi terhadap status, pencari kekuasaan, dan bertujuan pada materi. Dan dia ini sedikit kesulitan dalam tidur di atas jam 12 malam. Biasanya dia kalau tidur tuh lebih sampai jam 1, jam 2, dia tuh kayak nggak bisa tidur di jam segitu. Biasanya overthinking masalah pekerjaan, masalah cinta, dan masalah hubungan seperti itu. Dia ini juga orangnya tipikal yang didengar ya kalau di tongkrongan, obrolan dan candaannya itu asik dan tidak menyinggung ya. Artinya kalau dia ngobrol didengerin. Dan ngobrol sama dia ini nggak kerasa 2 jam 3 jam tuh bentar gitu loh. Saking asiknya pembahasan yang kita bahas bersama Aziza ini. Aziza dia adalah support sistem yang baik yang dimana dia bisa membuat orang yang berada di sekitarnya itu nyaman dengan kehadiran dia, dan dia ini mempunyai ciri khas yang dimana mudah dikenali karena dia tebakan gue tingginya itu 156 atau 160 lah ya, dan dia ini mempunyai kulit yang putih dan juga pipi yang sedikit kembem dan imut gitulah, dan suaranya itu ciri khas banget dan imut gitu.
Ini tebakan gue ya, bisa benar bisa salah. Namanya juga main tebak-tebakan guys. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita untuk orang yang bernama Aziza. Terima kasih buat Aziza yang nonton sampai di menit ini, di detik ini. Semoga kalian senang dengan video kali ini, dan buat kalian yang senang dengan video ini, kalian bisa lihat di bagian bawah ada tulisan donasi sukarela untuk beli cilok, ya istilah untuk perkembangan donasinya untuk channel ini agar kedepannya bisa lebih baik lagi dan mengatur segala sesuatunya lebih tepat waktu dalam kondisi uploadnya, kualitas videonya, editingnya, dan lain-lain. Oke, sampai sini dulu. Salam dari gue untuk orang yang bernama Aziza yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian semua. Bye-bye guys, cabut dulu.